Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianti. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang switching and multiplexing. Berbicara soal switching, yang dimana switching merupakan perangkat telekomunikasi yang menerima pesan dari setiap perangkat yang terhubung dan kemudian mengirimkan pesan hanya untuk perangkat yang pesan dimaksudkan. Hal ini membuat switching perangkat lebih cerdas daripada hub yang menerima pesan dan kemudian mengirimkan ke semua perangkat lain pada jaringan. Switching jaringan memainkan peran integral dalam paling modern Ethernet LAN. Kemudian sirkuit switching. Dalam dunia telekomunikasi, jaringan sirkuit switching merupakan jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit yang didiket di antara nodes dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Jaringan sirkuit switching dibangun dari suatu kanal atau sirkuit yang didiket. Yang dimaksud kanal atau sirkuit yang didiket di sini adalah kanal atau sirkuit yang didiket tidak bisa dilalui oleh pengguna user lain. Artinya, sirkuit ini hanya bisa digunakan oleh user tertentu saja, dan user tersebut akan menggunakan jalur yang tetap. Kemudian prinsip kerja sirkuit switching. Yang pertama, pembangunan sirkuit. Sebelum terjadi komunikasi antara transmitter dan receiver, terlebih dahulu membangun suatu jaringan sirkuit yang akan dilewati data yang akan dikirimkan dari transmitter ke receiver. Kedua, transfer data. Setelah sirkuit terbangun, maka agar data bisa sampai ke receiver, harus dilakukan transfer data dari transmitter ke receiver. Data yang dikirimkan akan dilewatkan ke sirkuit yang sudah dibangun sebelumnya. Kemudian, diskoneksi sirkuit. Receiver akan mengirimkan konfirmasi ke sirkuit transmitter bahwa data sudah diterima agar koneksi dapat diakhiri. Kemudian keuntungan sirkuit switching. Pertama, jaringan transparan seolah hanya koneksi langsung antar stasiun. Kedua, visit data rate tanpa adanya delay. Ketiga, sekali sebuah sirkuit ditetapkan, tidak diperlukan lagi jaringan khusus pada stasiun. Keempat, sangat baik untuk komunikasi real time. Kemudian kekurangan sirkuit switching. Pertama, kemungkinan lama menunggu untuk membuat sambungan selama itu tidak ada data yang dapat dikirim. Kedua, lebih mahal daripada teknik switching yang lainnya karena jalur khusus diperlukan untuk masing-masing sambungan. Ketiga, tidak efisiensinya penggunaan saluran komunikasi karena channel tidak digunakan ketika sistem yang terhubung tidak menggunakannya. Kemudian contoh aplikasi sirkuit switching, yang dimana sistem telepon zaman dahulu merupakan contoh penggunaan sirkuit switching. Pelanggan meminta operator untuk menghubungkan mereka dengan pelanggan lain yang mungkin berada pada yang sama atau melalui sebuah interaction link dan operator lain. Kemudian di mana posisi para pelanggan ini tetap terbentuk sebuah koneksi antara telepon kedua pelanggan selama hubungan telepon berlangsung. Kawat tembaga yang sedang digunakan untuk koneksi ini tidak dapat digunakan untuk hubungan telepon lain, walaupun para pelanggan ini tidak sedang berbicara dan jalur ini dalam koneksi tidak digunakan atau selain. Kemudian packet switching, yang dimana jenis koneksi antara beberapa titik multiplying points dapat dipecah-pecah menjadi paket-paket kecil dan kemudian dikirim. Jalur untuk pengirim data bisa berbeda-beda sesuai kondisi network tersebut. Kemudian perbedaan yang mendasar antara sirkuit switching dan packet switching adalah jalur pengiriman data. Sirkuit switching menggunakan jalur yang tetap, sedangkan packet switching bisa menggunakan jalur yang berbeda tergantung kondisinya. Kemudian prinsip kerja packet switching. Dalam jaringan sirkuit switching, koneksi menyediakan transmisi pada kecepatan data yang konstan. Dengan demikian, masing-masing dari dua device yang dikoneksi harus mentransmit dan menerima pada kecepatan data yang sama dengan yang lainnya.
Hal ini membatasi pemakaian dari jaringan dalam interkoneksi dari komputer-komputer host dan terminal-terminal. Namun, sirkuit switching dapat digunakan untuk mentransmisikan data secara real-time, misalnya audio dan video. Packet switching lebih efisien untuk data yang bisa menerima delay dalam transmisi, misalnya perang email dan WebEx. Kemudian keuntungan packet switching. Pertama, efisiensi jalur lebih besar karena hubungan antar node dapat menggunakan jalur yang dipakai bersama secara dinamis tergantung banyaknya paket yang dikirim. Kedua, bisa mengatasi permasalahan data rate yang berbeda antara dua jenis jaringan yang berbeda data rate-nya. Ketiga, saat beban lalu lintas meningkat, pada model sirkuit switching, beberapa pesan yang akan ditransfer dikenai pemblokiran. Transmisi baru dapat dilakukan apabila beban lalu lintas mulai menurun, sedangkan pada model paket switching, paket tetap bisa dikirimkan, tetapi akan lambat sampai ke tujuan. Keempat, pengiriman dapat dilakukan berdasarkan prioritas data. Jadi dalam suatu antrian paket yang akan dikirim, sebuah paket data diberi prioritas lebih tinggi untuk dikirim dibanding paket yang lain. Dalam hal ini, prioritas lebih tinggi akan mempunyai delivery delay yang lebih kecil dibandingkan paket dengan prioritas yang lebih rendah. Kemudian kekurangan paket switching. Pertama, akan terjadi delay pada penggunaan secara besar-besaran. Kedua, paket data hilang atau korup. Ketiga, diperlukan protokol untuk terjadinya transfer yang baik. Keempat, untuk tipe data stream, paket switching tidak terlalu bagus karena adanya kemungkinan paket data yang datang tidak berurutan sehingga frame-frame yang ditampilkan dapat hilang begitu saja. Kemudian contoh aplikasi packet switching. Pertama, TCP atau IP protokol adalah jaringan dengan teknologi packet switching yang berasal dari proyek DARPA di tahun 1970-an yang dikenal dengan nama ARPANET. Kedua, jaringan ATM adalah jaringan packet switching karena konsep ATM mirip dengan konsep yang digunakan packet switching yang ditransfer, yaitu transfer informasi dilakukan dalam format sel. Informasi yang akan dikirim dibagi menjadi potongan-potongan dengan ukuran tertentu yang sifatnya koneksi oriented. Ketiga, GPRS adalah teknologi packet switching data pada GCIM. Teknologi yang dikenal sebagai generasi 2.5 ini merupakan pengembangan dari teknologi circuit switching pada GCIM. Kemudian dua pendekatan packet switching. Yang pertama, virtual circuit packet switching, yang dimana dalam pendekatan ini perencanaan dasar root diwujudkan sebelum paket-paket apapun dikirim. Jadi, karakteristik utama dari teknik ini yaitu bahwa root antara stasiun-stasiun diset sebelum transfer data. Kedua, datagram switching, yang dimana dalam pendekatan ini tiap paket diperlukan sendiri-sendiri dengan tidak ada referensi pada paket yang telah keluar sebelumnya. Datagram ini digunakan pada network layer dari internet. Kemudian multiplexing, yang dimana multiplexing merupakan teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi, di mana perangkat yang melakukan multiplexing disebut multiplexer atau disebut juga dengan istilah transceiver atau MUX. Kemudian jenis-jenis multiplexing. Pertama, frekuensi division multiplexing atau disingkat FDI, yang dimana FDI merupakan teknik menggabungkan banyak saluran input menjadi sebuah saluran output berdasarkan frekuensi. Jadi, total bandwidth dari keseluruhan saluran dibagi menjadi sub-sub saluran oleh frekuensi. Kemudian kedua, wavelength division multiplexing atau disingkat WDI, yang dimana teknik multiplexing ini digunakan pada transmisi data melalui serat optik, di mana sinyal-sinyal yang ditransmisikan berupa sinar. Kemudian ketiga, synchronous time division multiplexing atau STDI, yang dimana digunakan ketika data rate dari medium melampaui data rate dari sinyal digital yang ditransmisi. Keempat, statistical time
Statistical Time Division Multiplexing (STDM) atau disingkat dengan STDM, yang dimana Statistical TDM yang dikenal juga sebagai Synchronous TDM dan Intelligent TDM sebagai alternatif Synchronous TDM mempunyai sejumlah line input-output pada satu sisi dan line multiplex kecepatan tinggi pada sisi lainnya. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya mengakhiri presentasi saya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.